Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Ini mengirimkan surat menantang Rudiana untuk sumpah pocong. Sumpah pocong? Ya. Maksudnya? Dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan penganiayaan, bukannya merekayasa. Anda meyakini bahwa Rudiana melakukan itu? Rudiana tidak akan berani sumpah pocong. Dia hanya gertak aja. Karena? Ya karena memang apa yang disaksikan oleh korban-korban terpidana dan saksi-saksi lainnya, bahwa Rudiana lah yang mengarahkan dan Rudiana lah yang menyiksanya. Maksudnya dia apakah karena dia terpojok apa gimana? Saya kurang mengikuti pemberitaan dia yang terakhir ya. Tetapi kalau mengenai sumpah pocong ini saya kurang tertarik karena tidak diatur dalam sistem hukum kita. Bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi, sehingga ya berani sumpah pocong. Kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya. Apapun dampaknya, ia tidak yakin. Ia tidak yakin, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting ya, dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki. Farhad Abbas sangat meyakini bahwa Rudiana tidak akan pernah berani melakukan sumpah pocong. Nggak ada masalah tuh? Kita nggak takut. Nggak takut, mau 1000 yang lapor itu nggak takut selama membela kebenaran. Oke. Dan saya tekankan lagi sebelum kita diskusi, kita hari ini mengirimkan surat menantang Rudiana untuk sumpah pocong. Sumpah pocong? Ya. Maksudnya? Dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan penganiayaan, bukannya merekayasa, bukannya mengarahkan, dan bukannya menyiksa. Oh, fokusnya di situ. Ya, kalau jadi soal hari Jumat kita ke kota Cirebon untuk melaksanakan ritual, dan Saka dan teman-teman lain siap untuk sumpah pocongnya itu terkait dengan bahwa dia tidak melakukan penganiayaan, penyiksaan maupun rekayasa dalam kasus ini. Harusnya begitu. Dan Anda meyakini bahwa Rudiana melakukan itu? Rudiana tidak akan berani sumpah pocong. Dia hanya gertak aja. Karena? Ya karena memang apa yang disaksikan oleh korban-korban terpidana dan saksi-saksi lainnya, bahwa Rudiana lah yang mengarahkan dan Rudiana lah yang menyiksanya. Terkait dari pernyataan itu Rudiana yang sempat mengatakan siap bersumpah pocong kalau dia itu tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Di sini Farhad Abbas, timnya Saka Tatal menantang kembali Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong tersebut terkait sanggahannya tidak melakukan penganiayaan dan juga mengarahkan kesaksian palsu dari Dede dan Aep dan juga menyiksa 7 terpidana. Di sini Farhad Abbas sangat yakin kalau itu hanya gertakan dan tidak bakal berani untuk melakukan sumpah pocong. Salah satu kasusnya di podcast dari sudut pandang hukum gimana Bang? Karena dia itu kan juga seorang polisi juga gitu. Dia mengatakan apa? Berani sumpah pocong. Berani sumpah pocong ya. Memang itu istilah itu sering kita dengar dihidangkan oleh masyarakat, tapi tidak secara nasional, tapi secara umum di kalangan masyarakat sering kita dengar ya. Kalau misalnya dibilang sumpah pocong, dia seorang polisi kurang tepat karena tidak diatur dalam undang-undang. Yang ada juga kita diatur bersumpah aja. Kalaupun harus berkata sesuatu benar atau tidak ya, dia bersumpah, yaitu sesuai dengan hukum yang diatur oleh hukum kita, tidak mengatur sampai sumpah pocong. Tetapi kalau secara keagamaan saya nggak tahu apakah layak atau tidak beliau mengatakan begitu. Yaitu silakan aja tanyakan kepada itu Rudiana apakah benar apa tidak gitu loh. Tapi Bang, dia sebagai posisi dia yang sebagai penegak hukum, etis gak Bang dia melakukan hal tersebut? Iya, dia sebagai polisi sangat disayangkan kalau mengatakan berani sumpah pocong ya, tetapi tidak diatur dalam hukum kita sumpah pocong itu. Tetapi kalau dia secara pribadi atau mengatakan istilahnya keseriusan dia tentang kebenaran dia, ya itu silakan saja.
Tapi elok nggak bang, kalau abang melihat seorang penegak hukum berbicara gitu ketika statement seperti itu menyatakan sumpah pocong, mungkin artinya abang sendiri melihat sebagai praktisi hukum ini elok nggak, pantas nggak bang menurut abang? Kalau menurut saya, karena dia sebagai praktisi hukum dan sudah terbiasa juga berhadapan dengan masyarakat dan bersumpah-sumpah ya, tidak etis ya. Tidak etis ya. Dan tidak elok ya, karena menurut kita sumpah yang diatur itu kan adalah sumpah aja. Misalnya demi Allah saya bersumpah, itu yang muslim ya. Kalau yang non muslim misalnya, atau katakanlah Kristen atau Nasrani atau Katolik gitu ya, ya saya demi Tuhan saya berjanji gitu loh. Jadi kalau mengatakan seperti itu, baiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan seperti apa kalau sumpah pocong yang dimaksud itu ya. Bang, kalau orang sumpah kayak gitu dalam kondisi terpojok atau seperti apa sih bang? Ada spontan mengeluarkan kalimat sumpah pocong? Kalau saya kurang memahami, ya apa namanya, maksudnya dia apakah karena dia terpojok apa gimana? Saya kurang mengikuti pemberitaan dia yang terakhir ya. Tetapi kalau mengenai sumpah pocong ini saya kurang tertarik karena tidak diatur dalam sistem hukum kita. Bang, artinya ini kan menjadi viral juga karena dilontarkan oleh seorang penegak hukum, polisi. Perlu nggak mungkin menarik statement pernyataan itu yang sudah menjadi viral di media? Ya, perlu ditanyakan kepada beliau, dan menurut saya sih karena tidak diatur dalam sistem hukum kita, bagusnya beliau menarik ucapannya. Dia cukup mengatakan beliau sangat serius mengatakan sesuatu, tetapi yang dimaksud sumpah itu adalah sumpah biasa aja gitu, sumpah yang diatur dalam hukum Indonesia. Ya guys, itulah tanggapan yang diberikan oleh Kamarudin Simanjuntak selaku advokat dan juga praktisi hukum. Beliau mengatakan bahwa tidak pantas rasanya seorang polisi yang juga praktisi hukum melakukan sumpah pocong karena itu tidak diatur dalam undang-undang. Jika benar dia ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah atau pernyataan yang diberikan itu adalah benar, ya cukup buktikan dengan bukti-bukti yang saintifik seperti itu. Namun di sini Kamarudin Simanjuntak juga tidak melarang. Kalau memang Ibtu Rudiana masih bersikeras ingin melakukan sumpah pocong, ya sah-sah aja. Jika benar dirasa bahwa dengan sumpah pocong itu dapat membungkam atau menenangkan isu yang berkembang di masyarakat saat ini tentang keterlibatan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon ini. Rudiana katanya bersedia bersumpah, termasuk sumpah pocong. Aduh. Pak Rudiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Kemudian dijawab oleh Rudiana bahwa benar dan berani bersumpah, ya, bahkan termasuk sumpah pocong. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih kan Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Nanti kan begitu penilaian masyarakat. Nah, cuma persoalannya benar mau sumpah pocong atau tidak Rudiana ini. Nah, ada dua pemikiran terhadap pernyataan Rudiana yang berani sumpah pocong. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Nah, kedua, ya, bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi, sehingga
ya berani sumpah pocong. Kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya, apapun dampaknya, ia tidak yakin sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting ya, dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky Rudiana anaknya, kan itu. Nah, jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu ya. Nah, secara hukum begini, sekalipun Rudiana sumpah pocong, kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong. Ya, jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Sakatatal, Bang Farhat Abbas, artinya ia bersedia. Taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Sakatatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu justru kalau saya menginginkan ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu ya, kemudian dampaknya apalah misalnya, justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan, Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya, justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong gitu loh. Nah, jadi secara hukum ya, ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum. Masih mendingan ya, keadilan ini adalah Rudiana segera diproses hukum, segera diperiksa oleh Mabes Polri ya, apalagi informasinya dia sudah diperiksa, para terpidana juga sudah diperiksa. Nah, semakin mengerucut bahwa Rudiana itu harus diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan ramai ini, dengan dikawal oleh publik ini, dikawal oleh media ini, dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini, kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadif Humas Polri terkait pemeriksaan Rudiana oleh Propam. Mudah-mudahan kali ini ya, terungkap yang sebenarnya, apakah Rudiana ini benar-benar ya, yang membuat skenario saat itu, apakah Rudiana ini benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa terungkap apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilakukan Rudiana, skenario apa yang dilakukan Rudiana, sehingga 8 orang itu dihukum. Ya guys, jadi pengacara Tony ini memberikan tanggapan terhadap sumpah pocong yang ingin dilakukan oleh Ibtu Rudiana, di mana menurutnya Ibtu Rudiana mau bersumpah pocong itu mungkin untuk meyakinkan masyarakat agar percaya akan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana tersebut. Bahwasanya Eki adalah benar-benar anaknya yang meninggal dan dimakamkan, bukan jasad orang lain. Seperti yang diberitakan sekarang bahwasanya yang meninggal itu dan yang dimakamkan adalah Panji. Kemudian kemungkinan kedua menurut pengacara Tony ini adalah Ibtu Rudiana ini tidak memikirkan ada dampak dari sumpah pocong tersebut. Makanya beliau berani mengatakan untuk sumpah pocong. Namun pengacara Tony ini menekankan sekali lagi bahwasanya apapun itu mengenai sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Ibtu Rudiana tidak akan mempengaruhi sedikitpun proses hukum yang berjalan. Malah pengacara Tony ini mengharapkan agar Ibtu Rudiana ini merasakan di penjara seperti yang dialami oleh 7 terpidana saat ini. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Ibtu Rudiana yang bakal melakukan sumpah pocong dan juga tanggapan dari beberapa praktisi hukum melihat hal tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.